Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Chandra Wijanarko dengan 2357717 dari jurusan Teknik Informatika, eh, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komunikasi. Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Aplikasi CAP atau Computerized Assisted Testing cross platform untuk evaluasi tahanan karyawan dengan menggunakan Ionic Framework dan Firebase. Ya, untuk diskusi kali ini saya dibimbing oleh Bapak Thomas Budiman Eskom MTI. Baik, selanjutnya yang akan saya bawakan adalah mengenai pokok bahasan dari skripsi yang telah saya buat ini. Dan pada presentasi kali ini saya akan membahas 5 hal penting, yaitu yang pertama latar belakang tujuan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Ya, latar belakang dari skripsi yang saya buat dengan judul tadi adalah penilaian atau evaluasi yang ada pada saat ini itu masih banyak dilakukan secara konvensional atau dengan cara manual, cara menulis atau membagi-bagikan angket segala macam ya. Dan itu seringkali terbatas akan hal fleksibilitas dan aksesibilitas. Itu adalah poin utama daripada penelitian saya kali ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi CAT yang responsif menggunakan Ionic Framework dan juga Firebase. Tujuannya adalah membuat aplikasi yang dapat disesuaikan atau dapat menyesuaikan secara otomatis di beberapa perangkat, baik itu mobile maupun desktop. Bisa dibilang tampilan yang responsif. Kemudian, tinjauan pustaka dari skripsi yang saya buat ini, saya mendasari dari dua buah jurnal yang uh, utama. Ada 5 sebenarnya, tapi yang saya bawakan ada dua. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Alvis Arif dari Sekolah Tinggi Pagar Alam. Yang kedua ada jurnal dari Muhammad Ardian Ilvanus, Fakultas Teknik Universitas Tasikmalaya. Jurnal yang pertama itu judulnya adalah penerapan metode extreme programming pada E14 pemilihan ketua unit tingkatan mahasiswa atau UKM Sekolah Tinggi Teknologi XYZ. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah menerapkan metode extreme programming pada sistem e-voting yang sebelumnya itu masih secara konvensional untuk pemilihan ketua unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Untuk jurnal kedua, dengan judul Development of Interactive Learning Media with Challenge Based Learning to Empower Vocational Study Community. Ya, dengan tujuan mengubah sistem pembelajaran yang semula teacher centered atau satu arah ya menjadi lebih interaktif yang melibatkan visual dalam proses jalan belajar mengajar. Kesamaan dari dua jurnal ini yaitu adalah digitalisasi sistem yang tadinya konvensional menjadi sistem yang digitalisasi. Kemudian, metode penelitian yang saya gunakan dalam skripsi atau penelitian kali ini ada 3. Yang pertama adalah observasi. Melakukan proses pengamatan pada subjek penelitian, di mana saya melakukan observasi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, IT consultant, namanya PT Teknologi Indonesia. Kemudian yang kedua, saya melakukan wawancara, melakukan tanya jawab langsung dengan para project manager dan juga para developer di sana. Kemudian yang ketiga, materi penelitiannya adalah melalui studi pustaka atau pembacaan literatur. Saya melakukan pencari informasi dari beberapa referensi seperti buku dan jurnal dan website-website yang tersebar luas. Karena banyak informasi yang bisa saya dapatkan dari website. Kemudian metode pengembangan yang saya gunakan dalam penelitian kali ini itu adalah yang disebut extreme programming atau XP ya. Kenapa saya memilih extreme programming sebagai metode pengembangan? Karena metode ini yang paling mendekati atau bisa dibilang paling cocok untuk
membuat aplikasi yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadikannya sebuah aplikasi baru dengan proses pengerjaan yang lumayan cepat. Dan eh, proses pengembangannya itu sirkular atau bisa dibilang terus-menerus ya. Berbeda dengan metode waterfall yang semua runtutannya itu harus step by step dari awal sampai akhir, tidak ada jika setelah hasilnya itu sudah selesai maka tidak akan bisa ada upgrade-an. Berbeda dengan extreme programming karena eh, pengembangannya dilakukan dengan sangat cepat dan semuanya sirkular, semuanya loop ya. Jadi bisa dilakukan berbagai macam peningkatan jika dibutuhkan. Nah, dari metode pemrograman ekstrim programming ini ada 4 garis besar atau 4 poin utama tahapan dari ekstrim programming ini. Yaitu yang pertama ada planning. Planning adalah tahap di mana eh, para user itu mendeskripsikan apa saja yang dijadikan kebutuhan dalam pembuatan aplikasi atau tujuan aplikasinya ini mau dibuat seperti apa. Misalkan maunya berjalan di desktop saja atau mau berjalan dari mobile bisa atau hanya iOS saja atau hanya Android saja itu dilakukan pada tahap ini. Yang kemudian akan dicatat, akan dirangkum menjadi sebuah deskripsi yang akan dijadikan sebagai landasan untuk membuat program yang diinginkan. Kemudian tahap yang kedua ada tes, ada desain. Ada desain. Desain ini bukan hanya sebatas pada pembuatan antar buka saja, desain antar buka saja, tapi juga secara keseluruhan daripada aplikasi ini seperti uh, flow-nya seperti apa, nanti infrastruktur back-end seperti apa, kemudian juga user interface termasuk, nanti eh, dari pengalaman pengguna atau user experience juga akan dilakukan di sini. Kemudian tahap selanjutnya itu coding. Coding adalah penerapan dari 2 tahap sebelumnya, yaitu planning dan desain, itu dijadikan sebuah aplikasi melalui proses coding. Dan kemudian tahapan terakhir ada namanya testing. Eh, Pada tahapan testing ini, semua yang telah dikerjakan itu dicocokkan antara requirement, kebutuhan dengan apa yang telah terjadi. Jadi kan testing ini, metode testing ini ada 2 ya. Yang pertama ada black box, yang kedua ada white box. Yang sering digunakan adalah metode black box. Jadi hanya sebatas pada fungsi-fungsi aplikasinya saja. Di tahap testing inilah itu semua dilakukan. Oke, kemudian teknologi apa saja sih yang saya gunakan pada penelitian kali ini? Yang pertama ada Ionic Framework, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah framework front-end yang bisa dibilang eh, framework yang tidak bisa berdiri sendiri karena Ionic ini butuh butuh apa namanya butuh framework tambahan atau framework pendampingnya. Untuk penelitian ini saya menggunakannya adalah Ionic dengan framework Angular. Kemudian yang kedua ada Firebase. Firebase adalah layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer untuk mengembangkan aplikasinya. Jadi yang saya gunakan fungsi yang saya gunakan di Firebase deskripsi ini adalah eh, pada poin real time database untuk memberikan eh, memberikan kesan interaksi yang cepat tanpa adanya loading untuk meload pertanyaan untuk evaluasi. Kemudian ini adalah hasil dari tahapan yang ketiga ya. Tahapan yang ketiga itu coding tadi. Ini adalah layout aplikasinya. Di sana bisa dilihat bahwa pada saat user masuk ke halamannya, itu disajikan 2 buah field untuk diisi. Yang pertama ada IP, yang kedua ada password. Setelah keduanya diisi, kemudian baru bisa join ke kuis atau evaluasi. Yang kedua ada layout lobby, halaman lobby. Jadi setelah user masuk,
kalau memang kuisnya belum dimulai atau evaluasi belum dimulai, maka semua user akan diarahkan atau dipaksa, dipaksa untuk menunggu di halaman lobby ini. Kemudian yang ketiga, layout halaman kuisnya atau halaman evaluasinya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh admin sebelumnya akan ditampilkan secara sekuensial di halaman ini. Nanti setiap pertanyaan yang dipush oleh admin akan tampil sesuai dengan urutan yang diinginkan oleh admin. Bisa dilihat ada di sana ada gambarnya, pertanyaannya, dan pilihan-pilihan jawaban. Kemudian yang terakhir ada halaman leaderboard. Ini yang saya ambil contoh adalah dengan akun nama Friska dengan poin 520. Jadi semua poin yang benar bisa langsung dia lihat secara real berapa poin yang didapat. Jadi ini tujuan lain dari aplikasi ini adalah untuk mengedepankan transparansi. Jadi tidak ada permainan di penilaian. Semua penilaian akan dia lihat langsung setelah dia melakukan proses evaluasi atau rentetan kuis yang dia jalan. Kemudian sampai kita pada tahap terakhir yaitu kesimpulan dari skripsi yang saya buat ini dan juga saran. Yang pertama kesimpulannya adalah evaluasi atau bahkan penilaian itu masih dewasa ini masih banyak dilakukan secara konvensional. Kemudian yang nomor dua ada pengembangan aplikasi CAP menggunakan Ionic Framework adalah upaya untuk peningkatan kualitas dari sistem evaluasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Kemudian yang ketiga, aplikasi kuis ini atau aplikasi CAT ini dapat diakses melalui berbagai macam peramban dan berbagai macam ukuran. Dari berbagai macam browser itu bisa. Tidak ada khusus ya, tidak ada spesifikasi khusus. Semua browser bisa digunakan untuk mengakses aplikasi kuis CAT ini. Kemudian nomor 4, sesuai dengan dari layout yang leaderboard tadi, poinnya adalah menjadikan sistem ini simple dan transparan. Jadi tujuan utamanya adalah simple dan transparan. Yang nomor 5, penggunaan Ionic Framework sangat membantu dalam pengembangan aplikasi karena dengan satu jenis kode itu masih dan bisa dapat digunakan di semua platform. Framework Ionic itu kan cross platform ya, jadi bisa di build ke APK, ke IPA untuk iOS, dan bisa untuk web, gitu ya. Jadi sangat memudahkan sekali, tidak membutuhkan tiga orang programmer yang berbeda, tiga orang programmer kreatif yang berbeda untuk membuat tiga buah aplikasi di tiga platform yang berbeda. Yang nomor 6 yaitu pengembangan aplikasi menggunakan Ionic Framework ini dapat meningkatkan kualitas kerja dan dapat membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan dan untuk pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa satu orang dapat membuat satu aplikasi yang bisa berjalan di 3 platform. Jadi bisa mereduce waktu kerja dan juga 2 orang developer lain. Hanya dengan satu orang developer bisa membuat aplikasi yang bisa berjalan di beberapa platform. Caranya adalah perusahaan atau lembaga pendidikan dapat menerapkan sistem pembelajaran secara interaktif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya, untuk bisa lebih aware dengan kemajuan teknologi supaya tidak ketinggalan dan tetap menggunakan konvensional. Kemudian saran yang berikutnya adalah persiapan yang matang dalam hal perencanaan itu membuat aplikasi yang dibuat itu menjadi lebih maksimal. Jadi semua di tahap planning tadi itu harus dilakukan secara maksimal supaya tidak adanya miss atau kurang dari aplikasi tersebut. Kemudian saran terakhir adalah untuk mendapatkan fungsi yang maksimal dibutuhkan koordinasi yang baik antara klien, pengguna, dan pengembang atau developer supaya tidak ada miss ya, tidak ada miss dalam pembuatan aplikasi sehingga pada saat testing itu meminimalisir hal-hal yang tidak sesuai dengan requirement seperti itu. Ya terima kasih. Sepertinya
cukup sampai sini saja presentasi saya kali ini mengenai skripsi yang telah saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.